Hai semua, perkenalkan kami dari kelompok 11 dari program studi ekonomi pembangunan ingin menjelaskan tentang aliran institusional. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Muhammad Lutfi Nasrullah dengan NIM akhir 116. Yang kedua Dian Lestari dengan NIM akhir 268. Ketiga, Eki Maulana Fatah dengan NIM akhir 286. Yang terakhir ada Selawati Trianggraini dengan NIM akhir 306. Oke semua, langsung kita simak saja video penjelasan ini. Aliran ekonomi institusional secara umum adalah suatu mazhab pemikiran dalam ilmu ekonomi yang berisi pandangan bahwa perilaku ekonomi seseorang atau satu pihak sangat dipengaruhi oleh institusi tertentu. Mazhab institusional pada awal munculnya sebagai sanggahan terhadap pandangan atau mazhab ekonomi neoklasik yang menyatakan bahwa perilaku ekonomi seseorang semata-mata didasarkan pada keinginan setiap individu untuk memaksimalkan keuntungan. Istilah ekonomi institusional pertama kali diperkenalkan oleh Wharton Hamilton pada tahun 1919. Namun, tokoh-tokoh awal yang secara konvensional dianggap sebagai pendiri mazhab institusional dalam ekonomi di antaranya adalah Thorstein Veblen, Wesley Maker, dan George R. Kamen yang menekankan beberapa isu antara lain perubahan teknologi, aspek psikologi, dan aspek hukum adalah aspek-aspek yang harus diikut sertakan dalam analisis ekonomi. Selanjutnya, tokoh-tokoh pemikiran aliran institusional. Yang pertama ada Thorstein van Veblen tahun 1957 sampai 1929, yang mana pada intinya ia mengkritik pemikiran-pemikiran ekonomi klasik dan neoklasik yang modern teoritis dan matematisnya dinilai bisa dan cenderung terlalu menyederhanakan fenomena-fenomena ekonomi dan mengabaikan aspek-aspek non-ekonomi seperti lembaga dan lingkungan. Padahal, Veblen menilai pengaruh keadaan dan lingkungan sangat besar terhadap tingkah laku ekonomi masyarakat. Struktur politik dan sosial yang tidak mendukung dapat memblokir dan menimbulkan distorsi proses ekonomi. Yang kedua, Wesley Trianggraini tahun 1874 sampai 1948. Ia adalah murid teman pengagum Veblen. Selain itu, dalam mendukung dan mengembangkan pemikiran gurunya lebih lanjut, ia juga berjasa dalam mengembangkan metode-metode kuantitatif dalam menjelaskan peristiwa ekonomi. Dan yang ketiga adalah Gurna Karmirdal tahun 1898 sampai dengan tahun 1987. Ia merupakan seorang tokoh ekonomi yang berasal dari Swedia yang digolongkan sebagai pendukung aliran institusional tersebut. Salah satu pesan darinya adalah pada ahli-ahli ekonomi ialah agar mengikuti Value Judgment. Jika itu tidak dilakukan, maka struktur teoritis ilmu ekonomi tersebut tidak akan menjadi realistis. Ia juga merupakan salah satu tokoh ekonomi yang menerima hadiah Nobel atas sumbangan bagi pengembangan negara-negara yang berkembang tersebut. Dan yang keempat adalah Joseph A. Schumpeter tahun 1883 sampai dengan tahun 1950.
Ia dimasukkan ke dalam salah satu pendukung aliran institusional tersebut karena ia berpendapat sumber utama kemakmuran bukan terletak dalam domain ekonomi itu sendiri, melainkan berasal dari luarnya. Ia membedakan pengertian invensi dan inovasi. Invensi adalah hal penemuan teknik-teknik produksi baru, sedangkan inovasi mempunyai makna yang jauh lebih luas, yang tidak hanya menyangkut penemuan teknik-teknik berproduksi baru tersebut. Dan yang kelima adalah Douglas North tahun 1993. Ia merupakan seorang ilmuwan yang berasal dari Amerika Serikat. Selama ini, kebanyakan ilmuwan itu menganggap hanya mekanisme pasar sebagai satu-satunya roda penggerak ekonomi yang mengabaikan peran institusi. Namun, hal tersebut dinilai salah olehnya, sebab peran institusi, baik institusi politik maupun ekonomi, tidak pentingnya dalam pembangunan ekonomi tersebut. Lebih jauhnya, ia menyimpulkan bahwa negara-negara komunis hancur karena tidak mempunyai institusi yang mendukung mekanisme pasar tersebut. Aliran ekonomi institusional itu memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Persamaannya antara aliran institusional dan aliran sejarah. Kedua aliran tersebut sama-sama menolak metode klasik. Namun, dasar falsafah dan kesimpulan-kesimpulan politik kedua aliran tersebut berbeda. Aliran institusional menolak ide eksperimen sebagaimana yang dianut oleh aliran sejarah. Begitu juga pusat perhatian aliran institusional terhadap masalah-masalah ekonomi dalam kehidupan masyarakat juga berbeda. Perbedaannya terletak pada mazhab institusional lama dan mazhab institusional baru. Bahwasanya mazhab institusional baru menggunakan dua dasar asumsi, yaitu bahwa manusia berperilaku nasional dan fungsi preferensi individu yang jelas, di mana kedua asumsi tersebut juga merupakan asumsi dasar yang sangat penting bagi mazhab neoklasik tersebut. Kelemahan dan kelebihan dari teori klasik. Adapun kelebihannya adalah masyarakat atau rakyat bisa lebih kreatif dalam mengembangkan perekonomiannya karena mereka dituntut untuk berproduksi jika ingin hidup dengan sejahtera. Kemudian distribusi atau produksi mereka lebih efisien karena tidak serumit jika itu dilakukan oleh pemerintah. Dan adapun kelebihan lainnya adalah peningkatan pada perkembangan perekonomian rakyat. Dan sedangkan kelemahannya yaitu yang pertama, yang kaya semakin kaya, miskin semakin miskin. Dan yang kedua, tidak bisa mensejahterakan para buruh atau tenaga kerja. Dan yang ketiga, pemerataan pendapatan tidak bisa dilakukan. Dan yang keempat, munculnya monopoli atau persaingan tidak sempurna. Lalu B. Teori neoklasik. Adapun kelebihannya adalah meningkatkan keuntungan penjual atau pembeli secara individual, pencapaian kemajuan ekonomi dengan kepentingan pribadi, mendapat keuntungan bersama yang diperoleh dari perdagangan internasional. Dan adapun untuk kelemahannya dari teori neoklasik, jika pasar neoklasik terlalu kaku, maka akan terdapat campur tangan dari pemerintah. Masih dalam lingkup monopoli, campur tangan ini jika dalam kinerja pasar tidak bisa mengendalikan dengan baik. C. Teori Marxisme. Terdapat kelemahan dan kelebihan dalam teori Marxisme ini, yaitu yang pertama, kelemahan dalam tenaga kerja dianggap lemah dalam pasar, dan kelebihannya adalah peran pemerintah bisa membantu dalam mengatasi masalah perekonomian yang ada. Lalu D. Teori Keynesian. Adapun kelemahan dari teori Keynesian ini, jika hubungan pemerintah dan swasta tidak akur, maka yang paling berkuasa adalah pemerintah, sehingga swasta menjadi tidak bisa lebih mengekspresikan kreativitasnya karena terlalu dibatasi. Dan adapun kelebihannya, jika pemerintah dan swasta memiliki hubungan yang baik, maka permintaan agregatnya akan tinggi. Penerapan dari teori aliran ekonomi institusional
Yang pertama adalah motivasi konsumen dalam The Theory of the Leisure Class. Veblen menjelaskan hal yang berhubungan dengan dorongan dan pola perilaku konsumsi masyarakat. Sebagai laki yang pemikir yang tidak puas dengan kondisi masyarakat yang ada di sekitarnya, Veblen sering melihat situasi masa lalu yang dinilai lebih baik daripada yang sekarang. Dan keadaan sekarang di Indonesia dikenal dengan istilah orang miskin yang kemudian berhasil meningkatkan status finansialnya. 2. Perilaku pengusaha. Dahulu para pengusaha pada umumnya menghasilkan barang-barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan melalui kerja keras. Investasi masuk ke dalam apa yang disebutkan dengan production for use. Akan tetapi pada masa sekarang ini keuntungan atau laba sebagian tidak lagi diperoleh dari melalui kerja keras menghasilkan barang yang disukai konsumen, tetapi dengan melalui teknik bisnis. Produksi seperti ini dinamakan dengan production for profit. 3. Inflasi. Salah satu masalah terbesar yang terdapat pada negara-negara berkembang, yaitu inflasi yang melibatkan kenaikan tingkat harga barang dan jasa. Alasan dasar yang dapat ditunjukkan adalah bahwa kenaikan populasi tidak proporsional dan berlebihan dibandingkan dengan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, jumlah orang yang lebih tinggi menuntut jumlah barang yang terbatas yang mengarah pada kenaikan harga. Berbeda dengan teori yang biasa kita amati. Inflasi juga terlihat ketika mata uang dalam sirkulasi meningkat. Negara-negara Asia adalah negara yang mengalami fenomena ini.